Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati dengan NPM 19 10 70 10 17 dari Universitas Lidar Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan, akan memenuhi tugas dari pakan dan nutrisi non-ruminansia yang menjelaskan mengenai vitamin dan mineral dari unggas yang diperlukan oleh unggas, sumber vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu adalah garam. Garam dapur. Garam dapur yaitu garam itu sebagai sumber mineral bagi unggas. Garam ini biasanya digunakan dalam campuran ransum bisa, dan campuran untuk pakan atau dicampurkan dengan air. Nah, garam ini memiliki kandungan nutrien bahan kering sebesar 99,6, sedangkan untuk serat kasar, lemak kasar, protein kasar itu tidak terdapat di dalam garam. Jadi lebih banyak di kebutuhan mineralnya saja, dan bahan keringnya pun ada, dan untuk kandungan nutrien yang lainnya tidak ada. Itu menurut Diary Feed Online 2012. Penggunaan garam pun di dalam ransum cukup terbatas, sebanyak 0,25% sampai 0,5% dalam penggunaan ransum. Jadi tidak bisa melebihi dari batas penggunaan tersebut. Apabila melebihi batas tersebut, itu bisa ternak itu bisa mengalami gangguan terhadap pencernaan ataupun hal yang lainnya. Tapi bila kekurangan pun, ternak juga tidak dikatakan sehat atau tidak bisa dibilang tidak baik-baik saja. Jadi dibutuhkan kandungan mineral yang cukup untuk kebutuhan ternak tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sumber mineral atau vitamin yang selanjutnya, sebelumnya saya minta maaf karena di sekitar rumah saya, lingkup saya di rumah gitu, itu tuh tidak ada tidak ada yang menjual tentang sumber vitamin bagi ternak unggas. Jadi saya mengalihkan menggunakan bahannya itu secara mengambil di internet gitu, karena di daerah poultry tempat saya itu hanya menjual pakan seperti dedak, bekatul, dan konsentrat kayak gitu. Sedangkan untuk vitamin ataupun sumber mineral yang dibutuhkan unggas itu tidak ada di poultry terdekat rumah saya. Jadi saya mengambil sumber dari internet supaya saya dapat mengumpulkan tugas ini dengan maksimal gitu. Nah, sedangkan untuk vitamin yang kedua adalah Vitajic. Nah, Vitajic ini adalah vitamin untuk ayam, bisa berupa DOC maupun yang sudah dewasa, berbentuk seperti serbuk, dan bila dilarutkan di dalam air itu berwarna kecoklatan seperti itu. Nah, ini tuh biasanya dikombinasikan dengan antibiotik supaya pertumbuhan ayam itu dapat terjamin dan terjaga lebih maksimal. Dan selanjutnya itu keunggulan dari Vitajic itu mempercepat pertumbuhan, mencegah kekurangan vitamin, mengatasi stres, mengurangi angka kematian pada DOC. Nah, jadi lebih dianjurkan untuk pemberian Vitajic ini kepada anak ayam yang berumur di bawah 1,5 bulan. Jadi pertumbuhannya itu jelas terlihat gitu, dapat diamati secara langsung, tidak berupa pertumbuhan, itu bisa berupa pertumbuhan bobot badan atau pertumbuhan ukuran dari yang semuanya kecil jadi yang lebih besar, pertumbuhannya lebih maksimal gitu. Nah, lanjut ke sumber vitamin
Yang selanjutnya yaitu ada Neobro. Neobro itu serbuk larut air yang mengandung multivitamin seperti vitamin A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, mineral dan asam amino. Dan selanjutnya yaitu Neobro ternyata efektif untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangbiakan ayam, baik ayam aduan, ayam joper, ayam petelur, bebek gitu, sangat cocok dengan vitamin ini gitu. Nah, kandungan vitamin Neobro ini bagus untuk nafsu makan, perkembangan ayam broiler, pertelur, dan untuk ayam bangkok, sehingga itu kayak pertumbuhannya itu terjamin gitu apabila menggunakan Neobro ini gitu. Habis itu, nah, perbedaan Neobro dan VitaCheck. Sedangkan VitaCheck itu untuk lebih mengutamakan ke DOC atau anak unggas, lebih dianjurkan pada untuk pemberian kurang dari 1,5 bulan. Sedangkan Neobro ini diberikan dalam memasuki masa panen. Jadi pertumbuhannya itu semakin cepat meningkat gitu kan. Jadi segera dipanen agar lebih cepat, dan waktu pemanenan itu hasil yang diinginkan pun sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga tidak terjadi saya seperti penyesalan gitu, bukan penyesalan juga, jadi lebih hasilnya tuh lebih optimal dan maksimal gitu untuk pertumbuhan ayam jenis apapun gitu, ataupun unggas yang lain. Yang selanjutnya adalah sumber mineral. Yang sumber mineral ini yang selanjutnya adalah tepung kulit kerang. Jadi tepung kulit kerang itu kulit kerang yang mengalami penggilingan sehingga menjadi serbuk atau halus gitu kan bentuknya. Jadi bisa digunakan dalam pakan ternak atau pembuatan ransum ternak yang diformulasikan untuk membuat ronsum. Jadi memiliki kandungan itu sebesar 35% dalam untuk itu 35% itu kalsium kalau tidak salah. Dan harga kulit kerang pun dikategorikan cukup mahal karena kulit kerang sebenarnya cukup murah, cuma kulit kerang itu kan termasuk limbah kan, jadi murah gitu kalau limbah kulit kerang. Cuma waktu kan prosesnya pun juga tidak mudah gitu, tapi jadi menurut saya tuh bisa dikategorikan mahal gitu. Yaitu bahan sumber mineral terutama kalsium gitu, yang kandungannya itu karbonat CaCO3 pada kulit kerang lebih tinggi, kandungannya lebih tinggi daripada daripada tepung tulang gitu. Nah, untuk sumber mineral yang selanjutnya adalah tepung batu. Ini tepung batu itu paling banyak terbuat dari penggilingan batu kapur. Jadi batu kapur yang digiling yang nantinya akan dipasarkan di poultry gitu kan. Cuma nggak sampai di poultry saya gitu. Yang warnanya itu bervariasi gitu, dari mulai kehitaman, biru, sampai yang warna putih pun ada. Yang batu yang berwarna putih sampai biru biasanya mengandung Ca yang tinggi. Jadi yang hitam pun sebenarnya mengandung Ca, cuma tidak terlalu tinggi seperti yang warna putih maupun biru. Dan sedangkan batu yang berwarna biru tua sampai kehitaman mengandung besi Fe dan magnesium Mg yang tinggi gitu ya. Sebaliknya gitulah, gantian sama Ca. Yang Ca pun Fe-nya ada, Mg-nya ada, cuma nggak tinggi seperti Ca gitu. Yang tepung batu memiliki kandungan Ca sekitar 34% dan dapat dicerna dengan baik oleh ayam, sehingga di tepung batu ini bisa digunakan baik gitu untuk pencernaan ayam, pertumbuhan ataupun yang lainnya gitu. Terima kasih. Dan sebagai penutup, terima kasih banyak, dan saya pribadi minta maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas pakan nutrisi non ruminansia ini, karena saya tuh masih mencari poultry terdekat yang menjual tersebut gitu. Cuma nggak ada buat sumber pakan mineral maupun
sumber vitamin yang bagi unggas gitu, yang ruminansia pun juga nggak ada, adanya cuma pakannya aja gitu, nggak vitamin ataupun mineralnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.